Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah dalailul membaca dalailul khairat adalah satu daripada amalan amaliyah mendekatkan rohani kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita hayati daripada dalailul khairat itu adalah sebenarnya sesungguhnya kita sedang berkomunikasi. Kita sedang berbicara. Roh kita sedang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batin. Zahiran wa batin. Tapi karena zahir kita tak nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah nampak pada zahir kita. Rasulullah pandang daripada zahir kita. Tapi kita tidak boleh menatap, belum lagi mampu untuk menatap Nabi Muhammad. Tapi yakinlah bahwa Nabi Muhammad menatap kita. Secara batinan inilah yang perlu dihidupkan. Sebenarnya roh kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seringkali kita tak sadar bahwa roh itu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi belum lagi kita bisa merasakan sebab banyak hijab dengan Rasul. Para arifin mengatakan bahwa berjumpanya seseorang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir itu boleh terjadi. Berjumpanya seseorang dengan Nabi secara yaqzah itu bisa terjadi. Jumpa dengan secara fisik dengan Nabi Muhammad itu boleh bisa terjadi. Karena Rasulullah mengatakan man ra'ani fil manam sawfa yarani sayarani fil yaqzah. Yang digaris bawahi bahwa yaqzah itu adalah kenyataan jumpa dengan Nabi itu pasti. Tapi untuk boleh berjumpa dengan Rasulullah secara fisik, secara jasad itu perlu melewati 24.000 hijab. 20.000 hijab. Kita satu hijab pun belum lagi. Tapi yakinlah, sekiranya jasad kita belum lagi jumpa dengan Nabi, tapi rohani kita boleh kita jumpakan dengan apa? Dengan terus kita mengasah. Dengan terus kita melatih. Salah satunya adalah kita latih kepekaan rohani itu dengan melihat, menengok kembali, menatap kembali pada kisah sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut kita, lisan kita membaca salat. Tapi hati dan pikiran kita masuk lagi kepada peristiwa kejadian yang pernah jumpa. Peristiwa kejadian yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami. Dan kita menjadi bahagian daripada orang yang menyaksikan daripada peristiwa. Tadi saya awal-awal membaca, saya masuk pada masa-masa Rasulullah ketika di Mekah. Saya membayangkan bahwa perjuangan Nabi Muhammad di Mekah itu tidak ada yang selesa, tidak ada yang lezat, tidak ada yang enak, tidak ada yang nyaman. Semua penderitaan. Semua pengorbanan. Semua derai tangis air. Saya awal-awal membaca Dalailul Khairat, saya terbayang. Orang ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu rumah Nabi berkumpul para pemuda dengan pedang terhunus siap untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang saya bayangkan Nabi Muhammad itu semulia-mulianya makhluk, orang yang paling dicintai disayang Allah, yang paling agung, tapi tetap saja dia manusia. Tetap saja dia punya rasa takut. Kalau orang ingin bunuh kita, rasa-rasanya umur kita tak akan lama lagi. Kita tidak tahu apakah nanti malam atau nanti besok kita sudah mati atau belum. Sebagai manusia, Nabi Muhammad punya rasa takut. Wajar, sebab dia manusia. Bayangkan itu ujian, cabaran bagi Nabi Muhammad. Dia tak tahu apakah dia akan hidup ataukah dia akan mati. Lalu pada posisi itu, pada keadaan itu, saya membayangkan sekiranya kita berada di sana bersama Nabi, apakah kita akan memilih mati bersama Nabi atau kita lebih dahulu menyelamatkan diri? Lalu pun saya terbayang betapa kasihannya Nabi. Ada rasa takut, iya ada rasa. Kemudian Nabi pun dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy sampai Nabi bersembunyi di gua Hira, di gua Tur, di Jabal Tur. Yang riwayat mengatakan Jabal Tur itu Nabi dan Abu Bakar berada satu rongga, satu tempat yang sangat sempit, yang kecil sekali, yang Nabi itu berjongkok. Hanya muat 2 orang. Sedangkan kafir Quraisy itu dengan pedang terpunus sudah siap membunuh Nabi. Lalu kata Rasulullah, sekiranya orang kafir Quraisy itu menundukkan dia kepalanya ke bawah, niscaya kami berdua akan terbunuh. Berarti Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun nampak di hadapan mereka kaki daripada orang kafir Quraisy yang membawa pedang. Saya pun membayangkan masuk pada peristiwa itu, pada kejadian itu. Bagaimana kalau sekiranya Abu Bakar itu adalah kita, atau kita adalah orang yang ketiga bersama Nabi dengan Abu Bakar? Apakah kita merasa takut? Ya, jangankan kita, Abu Bakar pun takut. Rasulullah takut tidak? Rasulullah pun takut. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, itulah saat kita akan mati. Lalu Rasulullah mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'an. Sampai Allah mengatakan, Allahu thalithu, Allah yang ketiga. Maka pada posisi itu kita merasa betapa kasihannya Nabi Muhammad, betapa begitu perjuangan Nabi Muhammad. Nah, saya masuk ke dalam, seakan-akan saya melihat dari sejarah itu, seakan-akan terulang kembali secara visualisasi itu terjadi. Kemudian saya membayangkan bagaimana Nabi Muhammad ketika dengan naik onta dikejar oleh Suraqah dengan pedang terpunus. Hai Muhammad, engkau akan mati di tanganku. Apakah Nabi Muhammad tidak takut? Nabi Muhammad takut sebagai manusia. Lalu kita merasa bagaimana sekiranya ketika itu ada kita. Betapa kasihannya Nabi Muhammad sekiranya. Lalu masuk lagi, saya membayangkan Rasulullah ketika di Taif. Rasulullah itu dilempari oleh anak-anak, budak-budak, dilempari oleh orang-orang tua dengan kemarahan, dengan rasa benci. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran onta, dan kotoran kambing. Dan saya membayangkan Rasulullah itu seperti itu. Saya membayangkan Rasulullah dengan jubahnya seperti itu. Rasulullah menghindar. Rasulullah pun lari. Rasulullah berlari. Sampai riwayatnya salah satu pelipis Rasulullah itu robek, berdarah. Kakinya pun penuh dengan darah. Allah. Kasihannya Nabi. Kasihannya Nabi. Kasihan sekali.
Lalu saya membayangkan lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalaupun di pasar, dia pun diteriaki. Wahai orang gila, ada orang gila, ada orang gila. Allah, bagaimana itu rasanya ketika berdakwah diteriaki orang. Ketika mendekati orang, orang pun bubar, orang pun meninggalkan. Tak ada seorang pun yang mau Allah. Saya membayangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad ketika pertama kali mensiarkan. Tapi beliau tak ada rasa letihnya, tak ada rasa susah payah. Saya membayang-bayangkan lagi Nabi Muhammad ditertawakan oleh Abu Jahal, ditertawakan Abu Lahab. Nabi Muhammad pun sujud diletakkan kotoran onta di atas kepalanya. Nah, saya membayangkan Nabi Muhammad dilempari kotoran, diludahi, dibenci. Tapi beliau pun sabar. Nah, bayangan-bayangan itulah yang rasa-rasanya membuat ya Allah, beginikah nabiku, beginikah nabiku, beginikah nabiku. Setiap kita sebut Muhammad itu seperti itu yang saya bayangkan. Kemudian pun saya teringat menjelang beberapa hari Rasulullah wafat, Rasulullah kumpulkan sahabatnya. Wahai sahabatku, hari ini adalah hari pengadilan. Hari qisas. Di mana aku akan menghadap Allah. Aku tak inginkan ada seseorang pun yang pernah aku zalim. Maka sekiranya aku pernah berbuat zalim kepada kalian, maka balas. Maka tak ada seorang pun yang berani membalas. Tak ada seorang pun yang berani mengadili Rasulullah. Memang Rasulullah orang yang paling adil. Semua kepala sahabat tertutup. Tak ada yang berani bicara. Apalagi bicara tak ada yang berani. Angkat kepala pun tak berani apalagi bicara. Tiba-tiba saja ada seseorang bernama Akasah. Sayyiduna Akasah dengan lantang mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau pernah dulu cambukmu mengenai perut. Rasulullah pun mengatakan, benarkah itu Akasah? Benar. Lalu pun, kalau begitu, kata Muhammad, kalau begitu, hai Akasah, balaslah. Balas. Lalu pun para sahabat mendongakkan kepalanya dengan penuh kemarahan. Hai Akasah, engkau kurang ajar dengan Nabi, dengan Rasulullah. Berani-beraninya engkau membalas kepada Nabi Muhammad yang mengajarimu, menjadi gurumu, menjadi Nabi Rasul yang akan menyelamatkanmu, akan memberikan syafaat kepada Sayyidina Umar maju dengan pedangnya. Biarkan ya Rasulullah, aku lepaskan kepala dari badan. Sayyidina Ali pun mengatakan, biar ya Rasulullah, aku yang akan mengganti. Tidak, kata Rasulullah. Wahai Umar, ini bukan urusan. Wahai Ali, ini bukan urusan. Ini urusanku dengan Akasah. Lalu majulah Akasah. Ya Rasul, dulu ketika sedang perang, engkau memejut, engkau melemparkan, engkau memukul ontamu dengan cambukmu terkena. Maka ya Rasul, kisosnya aku akan membalas dengan cambuk. Maka Rasulullah pun katakan, kalau begitu, wahai Bilal, ambilkan cambuk. Maka Bilal pun datang, mengetuk pintu rumah Aisyah. Wahai Aisyah, ambilkan cambuknya Rasul. Kata Aisyah, untuk apa wahai Bilal? Ini adalah perintah dari Rasulullah ayahmu. Untuk apa? Itu Sayyidina Akasah membalas qisas terhadap ayah. Kata Aisyah, ya wahai Bilal, ayahku itu sudah tua. Beliau sakit. Kenapa harus dia yang, biarlah aku, biarlah aku. Tidak, kata Bilal. Rasulullah perintah. Menangislah Aisyah mengambil cambuk lalu dibawa di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Akasah, inilah cambuk. Cambuklah aku.
Kata Sayyidina Akasyah, ya Rasul, dulu engkau mencambuk aku tanpa baju. Sekarang bukalah baju. Bertambah-tambahlah marah para sahabat. Memang ini Akasyah tak tahu adab. Memang Akasyah ini memang zalim terhadap Nabi. Satu persatu sahabat ingin membalaskan apa yang dilakukan oleh Akasyah. Mempermalukan Rasul. Tidak, kata Rasulullah, biarkan Akasyah. Lalu Nabi pun membuka pakaiannya, membuka baju. Nampaklah kulitnya yang mulia, yang putih, bersih. Maka ketika belum lagi Nabi melepaskan pakaiannya, terlihatlah pusarnya, terlihat pusatnya. Maka begitulah Akasyah kemudian memeluk perut Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan kulitku ini tersentuh dengan kulitku yang mulia, berharap tak akan dimakan oleh api neraka. Dengan tersentuhnya kulitku yang mulia dengan kulitku ini, biarkan ya Rasulullah aku mengikuti. Lalu kata Rasulullah, "Unzur hadzal rajul min ahlil jannah." Kalau kamu nak tengok ini pemuda, ini orang ahli surga. Allah. Tak berapa lama Nabi Muhammad pun wafat. Sebelum wafat, dia pun salat subuh. Ditunggu-tunggu sahabat. Tak ada lagi Nabi keluar daripada kamar. Tak keluar dari bilik. Sampai pun Nabi Muhammad keluar dengan kepala yang terik. Kepala dia itu. Satu orang yang memapah Nabi. Sayyidina Abul Abbas dan Abul Fadil. Itulah yang membawa Nabi sampai ke mihrab. Maka pun Sayyidina Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah. Suruh Abu Bakar imaman yusallin nas. Suruh Abu Bakar menjadi imam bagi orang-orang jamaah, orang-orang banyak salat subuh. Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sering sekali menangis. Dia tak kuasa menjadi imam. Sebab dia tangisannya lebih banyak daripada bacaan. Tidak, kata Rasul, biarkan dia jadi. Satu rakaat Abu Bakar menjadi imam, Rasulullah pun datang jadi makmum. Maka inginlah Abu Bakar mundur untuk menggantikan posisi Rasulullah menjadi imam. Kata Rasulullah, biarkan engkau yang jadi. Sehari setelah itu, sakit Nabi Muhammad semakin parah, semakin bertambah. Jibril pun datang, wahai Muhammad, izinkan aku menemani. Rasulullah yang dicari adalah Jibril. Datanglah malaikat maut. Ketika Rasulullah ditarik rohnya, Jibril pun dia tak mampu menatap. Wahai Jibril, kenapa kau berpaling wajahmu dari sahabatku ini? Lalu kata Jibril, ya Rasulullah, aku tak mampu tengok kau dalam keadaan sakaratul maut. Rasulullah pun mengangkat doanya, Allahumma hawin alayya bisakaratil maut, Allahumma hawin alayya bisakaratil maut. Dengan berkah doa Nabi itu, maka sakaratul maut yang dirasakan umatnya tak seberat dengan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah jasa, inilah kebaikan Nabi Muhammad kepada umat. Nabi Muhammad mengatakan, ma'asyatul maut. Betapa perihnya yang namanya maut. Sampai hingga Jibril pun tak kuasa menampakkan wajahnya di hadapan Nabi ketika sakaratul maut. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, Sayyidina Bilal pun tak kuasa lagi tinggal di kota Madinah. Sebab setiap kali dia lihat Masjid Nabawi, dia pun terbayang pada Rasulullah SAW. Pergilah Bilal ke Syria, ke Syam. Sampai beberapa tahun pun dia rindu pada, tapi dia tak kuasa untuk datang ke Madinah. Pada satu malam dijumpa dengan Nabi di dalam Rasulullah pun menegur Sayyidina Bilal. Tanya oleh Nabi, ya Bilal, bilakah engkau nak ziarah kepada makamku? Kapan?
Kapan? Bila kau ada masa, apakah kau sudah melupakan aku? Kapan? Bila masa kau mau ziarah, ziarah ke tempat aku? Apakah kau melupakan aku, wahai Bilal? Beberapa kali Bilal jumpa dengan Nabi, atau Bilal pun menangis. Bilal menangis terus menangis sampai pun dia pergi ke Madinah. Panjang jalan dia menangis mengingat kerinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Bilal di hadapan Nabi. Bilal pun melepas kerinduan di hadapan pusara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bilal ini tahu sekali, tahu persis perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala penderitaan. Lalu tak lama kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, azanlah untuk kami. Bilal kata, saya tak kuasa lagi azan. Saya selalu terkenang teringat kekasihku Muhammad. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, azanlah kau sebagaimana di zaman Nabi. Saya tak mampu, saya tak kuasa lagi azan. Sebab kerinduanku, cintaanku pada Nabi Muhammad selalu mengingatkan aku. Kemudian datanglah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, wahai Bilal, azanlah untuk kami. Agar kami pun boleh merasakan bagaimana di zaman Nabi. Lalu Bilal pun naik ke atas mihrab. Ketika itu Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sampai Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitulah sampai Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mau sebutkan nama Muhammad. Asyhadu anna Muhammad. Maka pecahlah menangis tangisan Bilal. Orang-orang pun berlarian. Orang-orang yang di pasar pun berlarian. Orang-orang yang di rumah pun keluar. Sebab mereka takjub, terpesona, kaget, heran. Mendengar suara Bilal. Suara yang sering kali dilantunkan, dikumandangkan di zaman Nabi Muhammad. Di zamannya Rasulullah. Maka orang-orang pun berteriak, ayah ya Muhammad, Abu Isa Muhammad. Apakah Nabi Muhammad hidup lagi? Apakah Nabi Muhammad putus untuk kami? Maka pun semua berlari ke Masjid Nabawi untuk menengok apa yang terjadi. Tapi di sana Bilal pun menangis, tak kuasa berdiri. Sebab dia tak kuasa sebutkan nama kekasihnya Muhammad. Itulah yang terjadi. Kata Anas bin Malik, tidak ada satu kejadian, satu peristiwa, satu hari di mana seluruh kota Madinah menangis. Semuanya menangis sebab rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebenarnya kita membaca salawat di lisan kita, hati dan pikiran kita pun nanti Allah tampakkan apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita bayangkan Nabi Muhammad lah di hadapan kita. Seakan-akan Nabi Muhammad pun ceritakan, itulah cerita saya. Allah sallallahu alaihi wasallam.